Cek, cek, cek. I say check, you say one. Check one. Jadi, welcome back to Water Spot. Jadi hari ini kita bakal menceritakan cerita horor yang bakal membuat kalian dak-dik-duk. Kenapa ditawar? Karena tema kita hari ini adalah Jumat Kliwon. Kamu bener tanggalnya juga begini. Nggak tahu. Oke, sebelum kita mulai ke ceritanya, cerita-cerita berdasarkan pengalaman kita, izinkan kita untuk memperkenalkan diri. Kenalin, nama gue Arya, Lionel Latihan dari Divisi 9, kalian semua bisa panggil gue Arya. Perkenalkan, nama gue Moza Kasar Ramadhani dari Divisi 2, kalian bisa panggil gue Moza. Kenalin, gue Nadira Adona Ramadhani dari Divisi 2, kalian bisa panggil gue Nadira. Sekian dari perkenalan kita, waktunya kita mulai cerita. Story time. Story time guys. Oke. Nah, Siapa yang mulai? siapa yang bisa duluan? Gimana deh? Boleh sih. Ya. Oke. Jadi gini, Zaat. Menurut gue tuh, kapan ya? Gue kemarin itu cerita ke gue. Kata gue kan lagi santai nih. Jam asar lagi santai. Lagi ngopi kan lu di teras. Itu sore ya? Iya benar ya. Terus tiba-tiba datanglah tuh penjual mental guling pale. Itu Pak, jangan ini Pak, non guling lo bantalnya. Apa gue bingung tuh. Maaf Pak, hari mau beli bantalnya. Tapi ada kok Pak, bapak-bapak. Loh, bapak-bapak gimana? Cerita dong ke penjualnya. Bapak-bapak itu masih ini fit, kayak kakek tapi masih fit. Nah, diajak dong ke dalam rumahnya. Ngobrol-ngobrol gitu. Baik ditanya, padahal sehat dong. Terus itu keluarga gimana? Baik-baik aja. Terus ngobrol-ngobrol lah tuh. Gue juga gak tahu spesifiknya tuh gimana mereka ngobrolnya. Terus itu tanya bapaknya itu kasih duit lah tuh 50.000. Ya, nih duitnya sekarang ya. Nanti anterin aja gulingnya ke besok kayak gini. Kata gue, oke Pak, saya pergi dulu ya. Terus pulang lah. Keesokan harinya, pas mau datang, gak ada kan tuh bapak-bapaknya, ada ya bapak gua. Iya. Terus, nah, ayah gua kan bingung tuh, gak ada bapak-bapak yang membeli itu guling sama bantalnya. Terus dia bilang, ada kok Pak. Nah, bapak gua bingung, udahlah coba pikiran sesuatu lah. Lo kasih tunjuk, ini bukan Pak bapaknya. Terus kata bapaknya, iya itu bapaknya. Mana bapaknya, saya mau ngasih guling sama bantalnya. Kayak gue shock kan. Terus bilang, bapak ini mah udah meninggal 2 tahun lalu. Nah, si penjual itu kata bapak gue tuh langsung pucat, langsung kayak lemas gitu. Terus shock ya. Shock ya? Dan lu tahu siapa? Siapa? Kakek gue. Kakek. Iya. Udah tahu Meninggal 2 tahun. udah meninggal 2 tahun lalu. Terus itu kan gue juga serumah ya sama kakek gue. Terus kayak gue ngomong sama gue, emang jam segitu pas kemarin jam 4 atau setengah 5 gitu ngapain? Gue kan di kamar tidur. Adik gue juga sama, emak gue lagi main HP di kamarnya. Dan gak ada yang masuk ke pintu, gak ada suara pun. Ini bener-bener kening, gak ada apa-apa. Nah, penjual tuh kemana? Serem banget. Coba bayangin semuanya tuh tiba-tiba hening kayak gitu. Kan serem ya? Ini nggak ada apa-apa, cuman ya kayak biasa nggak ada suara TV-nya, cuman dia nggak dinyalain kan. Terus ini bapaknya kemana? Bukan ke rumah gue. Hilang gitu. Lain kan. Terus setelah konfirmasi tahu oleh orang yang mesen bantal guling itu pakai udah meninggal itu tanggapannya gimana? Shock, mukanya pucat, langsung lemes. Kota gue kasih air putih, Pak dulu. Sedang, tapi tadi ada kok kemarin masih sehat-sehat aja. Tapi kan udah meninggal kan? Oh iya. Aduh, serem banget sih itu. Kalau lu gimana gak? Kalau gua, ini kejadian 2 tahun lalu. Zaman-zaman masih PJJ lah gua. Dari Jawa kan ya. Itu masih COVID kan. Di Jawa? Iya, waktu itu sebelumnya kayak kisaran seminggu sebelum kejadian ini, itu tetangga gue meninggal. Posisinya gue lagi di rumah kakak sepupu gue, main sampai malam, itu meninggalnya jam 12 malam. Gue main situ 12 malam. Iya,
11 malam pas. Iya pas. Jadi pas gue main di situ kan tahu-tahu udah jam 12 malam gue mau balik. Pas gue keluar tiba-tiba ada kabar kalau itu tetangga gue itu almarhum kan. Terus pas itu jadinya kita nggak telat pulangnya karena ya keluarga gue batu-batu dulu. Seminggu kemudian gue main lagi nih ke rumah sepupu gue yang ini. Pas gue kan pintunya ada gerbangnya tuh. Gue buka gerbangnya. Setelah gue buka, ada kacanya kan samping pintu. Di situ ada sosok pakai daster warna hijau dan rambutnya itu dijepit. Gue pikir itu nyokap gue. Jadi gue pikir kayak, wah itu nyokap gue tuh bisa bukain gue pintu, gitu kan. Sedeketin gitu. Iya, Lu deketin, ngobrol. enggak, gue cuma lihat doang. Setelah gue lihat, gue balik badan dong buat tutup gerbangnya dulu. Setelah gue tutup gerbangnya, gue balik badan nih, mau minta bukain pintu. Tapi tiba-tiba ada yang lewat cepat gitu dan hilang. Nah gue pikir tuh nyokap gue balik, ya kan? Terus nyokap gue balik ke dalam. Terus gue kesel di situ kayak, aduh kan gue mau masuk gitu, kenapa nyokap gue malah masuk ke dalam gitu? Jadi nggak bisa bukain pintu gue harus ketok-ketok dulu, berisik kan. Jadinya gue ketok-ketok dulu, baru nyokap gue keluar sama nenek gue. Terus gue kesel kan, gue protes. Mama kenapa tadi masuk? Pas kakak buka pintu, emang mama gak lihat kakak buka gerbang gitu, malah mama masuk. Terus nyokap gue bilang, loh, mama lihat kayaknya di kamar. Loh. Terus gue di situ langsung bingung. Aduh, mama lihat tadi di kamar. Terus tadi siapa yang duduk di sofa? Pakai daster warna hijau, rambutnya dijepit, sofa teras. Sofa di ruang tamu. Lu lihat jelas atau sama-sama? Gue lihat jelas dari kaca sebelah pintu. Karena ini kan pintu 2 nih. Di sini ada kaca, sini ada kaca. Jendela, atau kaca? Iya, Jelas. kaca jendela gitu, iya. Terus dari situ kita semua ketakutan. Habis itu lari langsung ke dalam semua. Semuanya. Iya, gua, nenek gua, nyokap gua itu ketakutan langsung lari masuk ke kamar. Terus gue cerita ke tante gua yang ada di dalam. Gue bilang, tadi sebelum aku masuk itu aku udah lihat kalau ada mama di situ. Aku pikir sih mama kan, karena pakai daster doang sama dijepit karena di dalam rumah kan, sama saudara-saudara semua ngapa dong nyokap gue. Iya makanya. Terus ternyata tante gue bilang, oh itu almarhum tetangga yang kemarin meninggal, gue nggak tahu namanya siapa. Itu emang suka pakai daster warna hijau dan rambutnya itu dikit. Muncul gitu arwahnya. Iya Kayak mungkin, gila. Nampakin diri gitu. Iya, tapi gue nggak lihat mukanya, tapi gue lihat kayak dari kepala ke punggungnya itu gue lihat. Udah sama-sama. Enggak, itu jelas. Bener-bener kayak dunia nyata. Iya. Jadi ya setelah itu cukup buat gue takut buat pulang sih, tapi akhirnya gue ya udahlah. Mungkin emang dia masih sekitar sini karena baru meninggal kan. Oh sih. Wah serem banget. Bayangin itu kalau misalnya gue ngeliat wujud yang lu kira itu ibu lu terus lu deketin, itu gimana jadinya? Iya, dia nggak ngerti lagi. Serem banget. Kalau pas dapat tiba-tiba mukanya beda atau serem gitu, Udah dipegang. iya, aduh, gue kan trauma sih. Langsung trauma sih gitu ya. Iya. Kalau gue dulu waktu itu kan ini sebenarnya bukan cerita gue sih, tapi kayak cerita bunda gue, pengalaman bunda gue, Iya. sama gue. Apa? Jadi dulu bunda gue waktu masih remaja, tau lah remaja itu kan tempatnya penasaran gitu lah, pengen cari tahu banyak hal gitu kan. Nah ya masih masa-masa mencari banyak hal. Nah emak gue dulu tuh kayak tertarik buat menjelajahi hal-hal mistis. Nah sementara dulu ada neneknya bunda gue, Iya. itu udah mempelajari hal mistis dari kapan tahu tuh, udah lama banget pokoknya. Jadi bunda gue minta buat bukain kayak mata batin, mata ketiga gitu. Berani ya nyokap tuh ya. Mau berani, Mau mau yang Keren. minta. gue yang minta, mau gue yang minta. Jadi dia minta dulu manggilnya apa ya, lupa, oma. Oma, aku mau dibukain mata batin dong, mata ketiga gitu. Pokoknya Bisa tuh. bisa. Pokoknya debat, mau serius apa enggak? Serius ya. Terus ya udah, akhirnya dibukain kan tuh. Pokoknya butuh lama lah pokoknya tuh dibukanya.
lama. Dan pas setelah dibuka, bunda gue awalnya sih fine-fine aja, Iya. senang-senang aja, bisa ngeliat terus bisa menyelidiki banyak hal. Nah, nggak lama, mau gue mulai merasakan hal yang gak enak, Apa tuh? kayak sering digangguin atau kayak sering disamperin gitu, sering dilewatin. Mau gue kalau lagi sendiri gitu, dilewatin dari belakang, ada yang gangguin, ada yang bisik-bisik. Kena HP orang nggak? Belum pernah sih, cuma kayak dibisik-bisik. Jadi gangguannya masih di HP. Gangguannya masih ringan. Nah, abis itu, mau gue diemin bentar doang loh. Maksudnya diemin sementara. Karena tau lah, paling cuma mikir kayak, oh paling cuma sebentar, cuma gini-gini Kayak doang. emang efek samping karena dia Iya, juga udah bukain efek grafis samping. gitu. Iya. Berani banget Pak. Berani banget, sumpah. Terus, makin lama, makin parah. Makin banyak suara-suara yang datang. Kalau misalnya dia kayak ke rumahnya, itu walaupun rumahnya lagi sepi, dia lagi sendiri di rumah, itu rasanya kayak banyak orang yang lagi rame-rame di dalam rumahnya. Jadi kayak Dia intinya ngumpul gitu. dia merasa nggak sendiri padahal dia sendiri gitu. Iya, padahal dia sendiri di rumah. Jadi dia tuh kadang udah gak nyaman pokoknya. Terus akhirnya pas mau ke rumah omanya, pas mau ke rumah omanya lagi, itu ternyata dapat kabar kalau omanya itu udah meninggal. Waduh. Oh malu. Oma gua, Oma. omanya mak Buyut gua. lu. Buyut gua. Yang bukain mata. Yang bukain mata batin nyokap gua udah meninggal. Jadi sampai sekarang tuh mata ketiga masih kebuka, Nggak sih gitu tuh. nggak bisa ditutup. Jadi pernah, ya pokoknya nggak bisa ditutup. Jadi dia tiap hari selalu melihat selalu melihat hal mistis yang gangguin dia. Dan sekarang dia hal-hal mistis itu sering munculin diri di depan mak gua atau di belakang mak gua. Kan emang serem ya. Iya. Terus ngeganggu banget. Nah, ini pernah sekali kita keluar kota tuh ke Jawa naik mobil di jalan tol sepi kan malam-malam. Bapak gue nyetir nih tengah malam jam 11-12 lah. Bapak gue juga masih bangun buat monitor bapak gue juga kan. Nah, tiba-tiba mau gue panik sendiri. Karena mau gue tiba-tiba teriak, ayah itu di depan ada orang, minggir gitu. Terus bapak gue juga ikutan panik dong. Jadi bapak gue banting setir. Aduh, Tabrak. Banting setir. Alhamdulillah sih nggak nabrak. Tapi kayak Gitu. oleng. Tapi dia banting setir banget. Di sebelah kiri, dia banting setir kiri kan. Sebelah kiri itu ada truk. Itu ada truk. Terus dari belakang juga ada truk yang mau nyalip. Truk depan sini ada truk lagi menyalip. Menyalip mobil. Truk tronton dua-duanya. Jadi pas dia nabrak, jrek, nabrak. Ada lagi datang, seret. Jadi mobil bapak gua ini truk tronton keserempet, jepit. Tengah-tengah. Gara-gara mak gua ngeliat itu doang. Dan ya, dan di situ keluarga gua termasuk gue ya, itu ada gue di dalam mobil, hampir kehilangan nyawa kita semua. Sumpah. Jadi yang nyokap lo lihat itu, yang nutupin mobil lo sampai nyuruh bokap lo buat banting setir, itu sebenarnya beneran orang atau cuma sosok lain yang dia lihat? Katanya sih, kata mama gue ya, itu sosok. Soalnya kayak sosok mistis gitu. Dia perempuan, Ya. rambutnya tuh panjang banget, mirip kuntilanak. Terus pakai baju putih terus daster juga panjang tuh. Tapi kan kita nggak tahu ya itu terbang atau enggak. Soalnya nggak kelihatan kan di dalam mobil. Nah, kenapa mama gue bisa tahu itu mistis? Soalnya bapak gue nggak lihat. Waduh, jadi bokap lo tuh banting setir cuma karena panik aja? Iya, bapak gue banting setir karena panik. Panik karena teriakan. Itu apa? Apa itu? Wah, lawet. Ini apa weh? Udah, lanjut. Iya, kita lanjut aja ya. Itu apa tadi? Mengerikan sekali ya. Bagaimana tadi? Sampai banting setir. Ya pokoknya. Emang iya?
Iya, banting setir karena panik. Ya udah. Iya. Pokoknya tadi tuh bapak gua banting setir karena panik. Ibu gua teriak kan, banting setir nggak mau nabrak. Set. Akhirnya nabrak truk, terus disalip sama truk juga. Akhirnya keserempet, kehimpit. Di antara truk, mobil, truk. Iya, kayak gitu. Nah, abis dari situ kan kita nepi kan. Untung mobilnya bukan mobil yang gampang hancur gitu. Jadi kayak bukan mobil yang gampang hancur. Jadi mobilnya yang kalau ke himpit itu masih ada space gitu lah. Nggak Penyok langsung gak? hancur. Penyok. Penyok banyak hancur pokoknya. Cukangnya depan. Tapi nggak langsung gepeng gini. Kalau gepeng mati. Mati kita. Kita lu dong Mali. Iya. Keluarga gue. Iya. Tapi kita mah enggak. Iya. Benar. Tapi gue masih bingung. Apa? Penglihatan orang indigo tuh gimana? Kan malu indigo kan. Iya kali aja nyokap lu pernah cerita atau lu pernah nanya gitu. Nah, Iya. Kebetulan gue waktu itu pernah nanya ke emak gue. Penglihatan orang indigo tuh gimana? Nah, kalau penglihatan orang indigo tuh beda jauh sama apa yang kita lihat. Apa bedanya? Nah, bedanya kalau misalnya kita ngelihat di ujung sana, atas, atau di atas kita sekarang, itu itu kosong kan kalau kita lihat. Iya. Nah, sementara kalau di mata orang indigo, kalau misalnya hawanya emang nggak enak, itu pasti ada sosok, nggak tahu itu entah siapa, entah lagi ngegantung, entah ada yang sosok gantung diri, atau ada beberapa ada yang gantung diri. ada talinya gitu kayak. Ada. Jadi nyokap lu tuh bisa lihat gitu walaupun itu kejadian udah berlalu. Udah berlalu, bisa lihat. Wow. Kalau misalnya ruangan tersebut nggak kayak nggak disterilisasi secara mistis gitu lah ya, pokoknya kayak atau emang semua hantu-hantu itu pengen di satu tempat itu. Nah. Kalau nggak ada ya tetap biasa-biasa aja. Cuma kalau misalnya merasa ada yang lewat, pasti mau gue bakal sadar. Sementara gue nggak sadar. Jadi pernah mak gue cerita ke gue, kan gue tidur di kamar sendiri ya. Iya. Mak gue cerita ke gue, itu di belakang kamarmu, kan kamar gue kotak kecil gitu, bentuknya lah ya. Terus belakangnya ada jendela. Taman. Enggak. Di balik jendela itu apa? Di luarnya apa? Bukan Halaman. Bukan halaman, tapi kayak Gudang. Jadi belakangnya jendela terus gudang. Langsung gudang gitu pada buka gitu. Tertutup. Jadi kalau misalnya malam itu gelap, makanya dikasih lampu kan. Terus sama gue bilang itu di belakang suka ada. Suatu Wujudnya nggak tahu. Pokoknya cuma bilang suka ada. Nah, habis itu gue mikir, jangan-jangan di ruang ini nggak ada. Jangan gitu dong. Takut aja. Weh, beneran ini. Ayo, bener remaja. Makanya kalau itu jangan di ruangan, itu di ruangan. Ya, soalnya ini based on real life, you know. Ini kalau beneran gimana? Tapi gue jadi ingat, gue tuh pernah nih baca tweet horor nih ya, tweet horor gitu. Baca tuh sampai habis, itu beneran real. Sampai ada video, ada tuh videonya tuh penampakannya kayak pintu tuh digini-giniin, pas dibuka orang nggak ada. Wow. Terus kayak apa? Pintu kamar mandi kebuka sendiri, terus tok ada yang ngetok gitu gue. Iya. Nah, tapi pas buka nggak ada videonya. Ke situ gue kan sampai habis kan, lihat bawah komentarnya kan. Katanya kok ini ceritanya kok pas selesai dengan baca cerita ini hantunya nyamperin atau gimana? Soalnya di kosanku juga setelah baca cerita ini langsung ada gangguan gitu. Gue kan panik kan. Tahu gue juga didatengin. Iya. Nah, abis itu beda kan gue tidur abis itu tiba-tiba ada yang gedor-gedor. Lu bangun. Enggak, aku masih belum tidur 2 jam. Sumpah. Jangan-jangan beneran datengin nih. Masih datengin Kucing kali kucing. Kucing di tempat ruangan tapi seperti ini. bukan kucing, masa kucing jatuh kayak dor gitu. Dia mau banting diri. Nggak mungkin kan? Bisa jadi aja orang kucing nyawanya banyak, dia malah takut mati. Udah sih, ini itu. Ya udah ya lanjut makan. Lanjut. Gue ini buka pintunya kan, gak ada di atas atap. Gue kan atapnya tuh langsung
Sumpah, banyak banget. Apa sih? Lo ya, Bukan lah, ini gue lagi di sini nih. Gimana caranya? May the force be with you. Apa tuh artinya? Gak tau, oke? Star Wars. Ngerti. Iya lah. nggak lucu maksudnya. Maaf ya. Maaf ya. Gue takut kan. Nah, selama beberapa hari setelah gue baca tweet itu, langsung ada kejadian gitu. Iya. Sampai semingguan. Gedor-gedor pas gue lagi tidur lah. Ngagetin gue. Iya, tapi itu beneran kejadian atau film gue ada kali karena lo takut. Beneran, mah gue juga denger. Oh, malu juga dong. Nah, gue di komen-komen juga semuanya bilang kayak nyamperin gitu. Tapi kayaknya kalau masalah cerita di ruangan-ruangan itu selalu ada deh. Soalnya gue juga pernah. Waktu itu pagi-pagi gue mau siapin bekal buat gue bawa sekolah. Ya, Posisinya antara dapur sama kamar sama abang gue itu dekat. Nah, kamar abang gue itu pintunya dibuka dikit. Karena abang gue suka begadang kan. Mungkin dia baru tidur gitu loh. Terus pas gue lagi masak, tiba-tiba dari kamar abang gue tuh ada suara. Dan itu Sumpah. gedor-gedor Gedor atau atau kaki suara kaki? gedor-gedor itu posisi pintunya atau dinding. temboknya yang misahin antara kamar abang gue sama dapur. Dan itu pas gue buka pintunya, gue buka yang gede, itu gue longok, itu berarti suaranya. Terus gue pikir kayak, feeling gue doang lah gitu kan. Gue tutup lagi dong pintunya. Gue lanjut masak, bunyi lagi. Dan itu gak kelar-kelar. Sampai Berapa lama itu? pintunya. Itu sampai gue kelar masak dan gue bangunin bokap gue. Setelah ada orang lain yang bangun, baru suara itu tuh berhenti. Gitu. Waduh, jangan-jangan. Coba, jangan-jangan. Apa tuh? Jangan-jangan ada hantu. Ada penunggunya. Mau isengin lo kali. Kan tadi gue udah bilang. Oh iya juga ya. Juga nih, gue di rumah nih. Nih adik gue nih ceritanya. Adik gue. Salah gue sih ngapain bengong nih. Maghrib bengong liatin tangga. Tiba-tiba muncul lah tuh poci. Waduh. Gini. Senyum. Iya, Senyum? Iya. Senyum kayak gimana? Katanya kayak Terus. Lu ngaca Adek gua. kali itu. tangga, Cok. Oh, tangga. Aspek. Oke, terus. Tangga yang kayak kan nih tangga nih. Pasti ada celah gitu kan. Iya. Nah, muncul. Terus kayak senyum ke adek gue. Oh, adek gue teriak. Tapi lu juga lihat. Agak adek gue bisa lihat. Waduh. Sumpah. Oh, jadi lu bengong gini, lu nggak lihat, tapi yang lihat ada lu. Gue mah gak ikut bengong. Oh, ada. Adek gue yang bengong. Tapi kalau anak kecil itu kayaknya emang bisa ngeliat deh. Soalnya gue juga pernah gini. Waktu itu posisinya gue lagi makan. Terus ada ponakan gue itu lagi main. Terus dia bawa mainannya ke depan gue. Dia duduk di bawah. Tapi gue duduk di bangku. Terus dia tiba-tiba ngomong kayak gini. Kakak, dia merhatiin gue. Dia ngeliatin gue sampai bengong gitu loh. Gue juga gak ngerti sampai gue liatin balik dia, sampai gue enggak kalau dia ngeliatin gue, padahal posisinya gue lagi makan. Terus dia ngomong, kakak, itu di atas kakak siapa? Terus gue bingung kan. Di atas, Iya. kayak terbang atau gendong sih. Gue juga gak ngerti, tapi mata dia tuh kayak di atas kepala gue. Oh, Dia ngeliat itu, terus dia ngomong, kak, itu di atas kepala kakak ada siapa? Tapi ini gak tahu kenapa juga, gue gak ngeh kalau itu, gue gak mikir kesana lah intinya. Kalau itu, Gue gak mikir kesana, terus gue bilang kayak, hah, apaan sih, orang gak ada apa-apa kan, kita berdua doang. Gue ngomong kayak gitu. Pas gue kelar makan, gue baru ngeh kalau kayak gitu. Saya guys, jaga adik-adik kalian kalau punya adik. Jangan sampai ngelamun. benar. Kalau enggak, ya gitu. Kalau kali gitu. itu gue nggak nyadar loh. Kalau misalkan gue nyadar, gue takut tiap kali gue tinggalin adik gue sendiri dalam rumah, itu kan gak mungkin juga kan. Ya itu juga nih di villa kita kan lagi kumpul keluarga kan, villa di Anyar. Villa nih malam-malam kita dibakar-bakar. Dia ngapain sendiri hidup di saungnya gitu. Terus Itu pantai atau gimana tuh? pantai Pantai Anyar kan. Kalau malam berarti gelap dong.
Ya iya. Ya iyalah. Ya iya, maksud gue berarti gelap gulita gitu dia berani gitu loh. Iya. Nah, tau nggak kan itu kan ada pohon kan di atasnya. Nah, pas adek gue liat ke atas, Weh, itu tuh kabarnya mati semua. Kabar. Mati. Iya. beneran. Sebentar. Semuanya mati. Seriusan mati. Cek. Oh, Udah semua. deh. cek. Udah nyala nih. Audio mati. Beneran? Udah. Udah, Udah kedengeran? aman semua. Kalau Udah, dia udah. juga. Aman. Oke, lanjut. Jadi sampai mana? Kalau Sampai adik gue teriak, masuklah tuh ke dalam villa, terus nangis di depan ayah gue, terus ayah gue beliin air bersih. Bersih. Oke. Serem juga ya. Nah, ini gue juga ada cerita nih. Tapi dari teman kita, dari kiriman teman kita, adik kelas, dari kelas 8A, dari Chanel. Kenapa? Chanel, nih. sama tuh bacain dong. Nih. Gue baru dapet kiriman tadi, Chanel, dari kelas 8A. Nah, dia katanya mau ceritain pengalaman pas dia kesurupan. Surupan. Kesurupan. Dianya. Dia nih yang kesurupan nih katanya. Wow. Surupan tuh sadar tau gak sih? Coba lu ngasih tahu. Harusnya enggak gak sih? Kayaknya, nih. Coba Ini kayak dijelasin nih. Nah, dia bakal ceritain kesurupan dia, yang katanya yang kedua kali. Nah, kalau kata dia nih, kesurupan sama kerasukan itu beda. Kalau kesurupan, itu kita yang masih sadar. Nah, sedangkan kalau kerasukan, itu kita udah benar-benar tubuh kita udah digerakin sama makhluk lain. Kalau dia apa itu? Kesurupan? Kalau dia ini kesurupan, Kesurupan. Itu masih sadar. masih sadar itu. Better lah ya. Better. Terus? Nah, di sini lanjut ya. Nah, jadi awalnya tuh mereka lagi ke kom di rumahnya si Chanel ini. Simpan sana. Apa lagi? Cukup enak. Lanjut aja, lanjut aja. Nah, pokoknya mereka lagi kerpam di rumahnya si Chanel ini. Nah, karena bisa dibilang mumet ya, karena akhirnya mereka keluar buat cari jajanan. Mereka akhirnya cari jajanan karena mumet di rumah. Nah, di situ udah sekitar jam 5-an. Awalnya mereka sama teman-teman gak mikir hal aneh tuh. Karena masih Iya, belum malam-malam banget. Pada dia masih enjoy. Oh, ya. jadi mereka Tawa-tawa. tetap jajan. Ya mereka tetap jajan kayak biasa. Nah, pas mau pulang, mereka ngelewatin komplek, di mana komplek itu udah sepi banget. Karena sekitar jam 5:30 lewat. Ya. Jadi pas di komplek ada pertigaan. Nah, mereka lewat yang tengah, pertigaan tengah situ. Nah, sebelum mereka lewat, di situ ya mereka masih fine-fine aja karena nggak ngerasa apa-apa lah. Mereka masih ngobrol, rame juga. Biasa lah ya. Iya, masih ngobrol, masih bercanda-bercanda. Kayak ada hal-hal aneh. Gak ada hal aneh. Nah, pas udah masuk ke jalan tuh, Permisi. Siapa? ada orang Buka. Ya udah. kosong ya. Kayaknya udah mulai nih. Lanjut deh. Udah gak enak banget sih. Udah gak enak banget. Ayo aja. Nah, Bismillah. sebelum mereka lewat tengah di situ, mereka kan masih bercanda ya. Yuk. Nah, pas udah masuk ke jalan yang di tengah ini, yang di pertigaan itu, mereka coba, itu apaan? Bukain. Bukan. Tolong. Bukan. Coba, itu apa lagi? Gak ada orang. Gak ada orang. Gak ada orang. Iseng kali, iseng. Weh, iseng. Iseng. Ya, tapi ini kita ngetik. Buka. Ya, Gak ada. Coba. Gak ada orang. Tidak apa-apa, lanjut aja ya. kita lihat. Positive thinking aja kali ya. Udah oke. Ini udah mulai ini. Kita harus ini. Ini mau Lanjut cepet. ya. Gue juga udah takut cepet. Sama. Kita. Jadi mereka pas udah masuk ke jalan yang di tengah pertigaan itu, Ya. si Chanel ini tiba-tiba ngerasa capek dan dia cuma diem aja. Pokoknya kayak diem aja, dia capek dulu. Teman-temannya nyadar gak? Belum tahu nih, kita baca dulu. Nah, pas hal yang aku aneh tiba-tiba aku manggil. Jadi si Chanel ini
Dia tiba-tiba manggilin teman-teman dia satu-satu sambil mukanya senyum gitu. Yang kayak gini. Mukanya paling kayak Jadi udah aneh lah intinya ya dari dia ya. pokoknya udah aneh lah ya. Ah, Udah aneh. Nah, terus katanya dari penglihatan temannya dia, dia manggilnya tuh kayak Nabila, terus sambil nengok ke arah Nabila, terus senyum gitu dia pokoknya. Paling kayak pelan-pelan. Nabila gitu. Terus, nah semua nama temennya yang ada di situ tuh dipanggil. Nah, tapi si Chanel ini masih sadar dan ngerasa aneh. Nah, Dia terus ngerasa aneh sama diri dia. iya, dia ngerasa aneh sama diri dia sendiri. Nah, terus dia di situ dia udah sadar kalau dia pasti kena kesurupan karena kan ini kesurupan yang kedua kan, dia kedua kalinya dia udah pernah pengalaman kesurupan yang Udah tahu pertama, lagi sudah tahu. rasanya ya. Nah, cuma di sini dia juga mikir dia nggak mau teman-teman dia ketakutan karena teman dia bilang kayak apa sih Nel, jangan bercanda, serem tahu senyuman lu itu. Karena emang dari awal mereka bercanda kan. Iya, karena emang awalnya bercanda, Iya, pasti temennya juga bisa bercanda kan. Tiba-tiba dia berubah gitu. Tiba-tiba berubah, Nabila. kan serem ya. Iya, serem. Nah, Pas temennya pasti ada aja yang masih nganggap dia bercanda kan. Ada beberapa pasti. Nah, pas sudah mau sampai rumah temannya dia, si Risti ya namanya, yang udah pernah diceritain kalau dia tuh udah pernah kesurupan sebelumnya. Jadi Channelnya, Nel, lu nggak apa-apa, lu nggak kemasukan kan? Terus si Channel jawab, nggak apa-apa Ti, cuma gue lemas aja mungkin, gue kecapean. Terus sambil bercanda gitu. Terus dia bilang sejujurnya ngejawab pertanyaan Risti pas itu butuh energi banget karena emang rasanya nggak bisa buat ngomong kayak ditahan dan sampai di rumah di situ. Aku dan teman-teman duduk di ruang tamu buat ngelanjutin. Serem banget. Nah, tapi dia di situ udah diem aja sampai si Risti, si tadi temennya ngusap muka di si Chanel sambil bilang jangan diem aja, jangan bengong. oh iya. Soalnya kan ya kalau bengong tahu sendiri kan pasti bakal kemasukan. Takut ya. Tapi ternyata setelah itu si Chanel ini malah ketawa yang serem. Nah, Iya. ya bisa jadi lah kayak gitu. Terus, nah tapi si Chanel ini nggak ngerasa kalau itu dia ketawa, itu bukan dia gitu. Ya tuh, Yang- satu tubuh itu ada si Sendang sama si hantunya. Nah, yang dia rasain dia cuma bisa lihat, tapi yang ketawa itu bukan dia. Jadi dia cuma sadar dia bisa lihat, tapi dia nggak bisa apa-apain. Oh iya. Eh, Di luar kendali dia. Ya, di luar Iya, kendali iya, dia. Terus abis itu dia ketawanya tuh, benar tadi kata Nadira, ketawanya ketawa kuntilanak. Terus karena dia di situ udah ngerasa pengen berhenti ketawa, tapi nggak bisa, akhirnya dia nangis dong. Ya iyalah, soalnya kan serem kan. Nah, terus singkat cerita, mama dia manggil tetangga yang emang bisa dibilangin buat ngilangin si Bisa roh. bantu ya. Bisa bantu lah ya. Terus ya abis itu emang beneran dihilangin, tapi pas si roh atau si setannya dihilangin, dia tiba-tiba udah nggak sadar sama sekali, pingsan, full pingsan, Kok bisa kayak apa-apa? nggak ingat apa-apa ada dia. Terus bukan nggak ingat sih, tapi kayak Nggak bisa gitu. udah plok gitu. Terus kata temen dia pas dihilangin, pas kayak di ruqyah lah, Kayak ya. atau di ruqyah atau dihilangin itu roh yang ngerasukin dia, yang kesurupan, yang serupin dia. Dia teriak bener-bener kenceng banget kayak wah, lu tau lah kalau ya. Nah, dan itu pas banget azan. Azan Maghrib. Wow. Makanya guys, jangan aneh-aneh pas lagi maghrib. Soalnya itu rawan maghrib. Dan ngelamun. Iya, jangan ngelamun apalagi. Dan jangan tidur. Iya. Dan juga jangan. Kalau maghrib penting ya di rumah aja. Iya, maghrib mending di rumah atau paling ke masjid buat sholat. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Emang lu pernah sholat maghrib di masjid? Jarang sih. Sekian dari podcast horor kami with Wanaspot. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton.
Jangan lupa untuk makan. Dan jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, dan share. Semoga kalian suka. Ini kenapa, Cok? Langsung aja yuk. Kita langsung aja. Bubar. Udah enak. Ayo langsung aja.